Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua FPI ini ancam akan memposokan pari-pari. Serem juga ya. Coba kita simak. Tidak boleh saja. Tentukan saja. Kapan dan di mana perannya? Tidak ada lihat makin di perannya. Tidak lihat siapa menang. Ya. Kita jadikan bohong pari-pari. Saya ini ketua FPI. Laskar akan turun di sini 1000. Orang ini mengatakan saya ini ketua FPI. Laskar FPI akan diturunkan 1000. Lalu kemudian nantang-nantang kita perang saja. Dia sendiri yang berjanji akan memimpin perangnya. Lantas kemudian dengan nada ancaman mengatakan akan memposokan pari-pari. Saya berharap agar aparat negara segera menindaklanjuti orang ini. Karena orang ini terindikasi telah melakukan provokasi. Dia berarti mengabaikan Indonesia sebagai negara hukum. Dianggapnya mungkin tidak ada pemerintahan dan tidak ada aparat penegak hukum. Sikap yang ditunjukkan adalah sikap arogan. Apalagi kemudian dia mengungkit luka lama tentang konflik bersaudara yang ada di Poso. Sampai hari ini mungkin ketika kita flashback dengan konflik itu, sungguh tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semua pada akhirnya menjadi korban, semua pada akhirnya kalah. Tiba-tiba luka lama itu diungkit-ungkit kembali oleh orang ini. Kita nggak tahu siapa namanya, yang jelas dia mengatasnamakan diri sebagai ketua FPI. Dan lantas kemudian dia akan membawa 1000 laskar. Kita tahu sendiri FPI adalah organisasi yang sudah dibubarkan. Namun masih ada saja yang menggunakan nama organisasi tersebut sebagai alat arogansi. Di awal hendak saya tegaskan terlebih dahulu, negara tidak boleh abai dengan premanisme. Karena sampai detik ini Indonesia ini adalah sebuah bangsa berkembang yang pembangunannya terhambat oleh berbagai macam premanisme. Baik preman berdasi, preman berjubah, preman tatuan, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, negara ini harus hadir demi menegakkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Dan aparat penegak hukum mesti bergerak cepat demi mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang hendak saya catat dari video singkat ini. Yang pertama, ini orang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua FPI. Yang kita tahu sendiri FPI adalah organisasi yang sudah dibubarkan. Hanya saja orang-orang FPI itu sendiri masih terus bergerak. Bahkan mereka membuat nama baru, Front Persaudaraan Islam. Artinya memang pemerintah harus mengantisipasi ini semua. Jadi jangan sampai kemudian ada premanisme baru dengan lembaga baru yang menggunakan bahasa-bahasa agama untuk membenarkan arogansi mereka semua. Jadi negara tidak boleh membiarkan ini semua. Jangan sampai kemudian negara ada kesan membiarkan atau malah justru mengakomodir kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, orang ini telah mengulik luka lama terkait dengan kejadian saudara-saudara kita di Poso. Luka lama tersebut ketika diungkit-ungkit, berarti ada potensi ini untuk mengadu domba masyarakat yang ada di Pari-Pari. Potensi adu domba ini sudah ada. Saya berharap kemudian tokoh-tokoh di Pari-Pari bereaksi secara langsung. Jangan sampai ada pembiaran. Karena mengapa? Ini sama saja menyulut adanya konflik baru. Orang-orang seperti ini tidak bisa dibiarkan bebas berorasi dan berkata-kata. Karena orang seperti ini hanya akan menimbulkan provokasi dan adu domba. Ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, orang yang mengadu domba. Kemudian yang ketiga, ini kan sebetulnya terkait dengan
pendirian sekolah Kristen Gamaliel di Parepare yang ditolak oleh sejumlah massa beberapa waktu yang lalu. Terus sekarang kita berpikir pakai nurani. Mau pakai ajaran agama mana melakukan pembenaran menolak orang untuk mendirikan sekolah berbasis keagamaan? Wong kita di Indonesia ini bebas juga mendirikan seperti pondok pesantren. Ada 30.000 lebih pondok pesantren di Indonesia hari ini. Dan itu tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada problem dengan itu semua. Pesantren berjalan dengan baik. Nah hari ini ketika saudara kita dari umat Kristiani ingin mendirikan sekolah Kristen, ya mereka ingin menyelenggarakan sekolah berbasis pendidikan agama yang peserta didiknya juga adalah anak-anak mereka, umat mereka. Loh, kan nggak ada masalah itu. Karena tipe didikan di lingkungan masyarakat muslim, ya karena mungkin disitulah mereka punya lahan tanahnya. Dan yang bersekolah di sana kan juga adalah anak-anak mereka. Sama seperti kita ketika mendirikan pondok pesantren. Di mana pondok pesantren kita dirikan, anak-anak kita mondok di sana. Bahkan untuk pesantren pun sebetulnya patut diduga masih ada pesantren-pesantren yang mengajarkan ideologi anti negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini pun belum terantisipasi oleh pemerintah. Tapi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, begitu mudahnya kita bikin pesantren di negeri ini. Ya tadi sampai 30.000 pesantren. Kemungkinan besar jumlah pesantren di Indonesia ini terbanyak sedunia internasional. Belum lagi masjid. Jumlah masjid di negeri kita ini mencapai 800.000 masjid. Mungkin kalau ditotal dengan musola itu ada 1 juta lebih masjid dan musola di Indonesia ini. Dan kita bebas mendirikan itu semua. Tetapi yang kita sayangkan ada oknum-oknum yang KTP-nya Islam, dia ngaku Islam, kok merasa terganggu kemudian dengan eksistensi rumah ibadah agama lain. Dia terganggu dengan eksistensi sekolah agama lain. Nah ini menjadi persoalan bagi kita semua. Benar apa yang dikatakan oleh Gus Dur sebetulnya. Orang yang masih merasa terganggu dengan eksistensi agama lain itu imannya lemah. Atau ingin saya katakan, orang yang masih terus terganggu dengan eksistensi agama lain berarti imannya palsu. Dia tidak benar-benar beriman. Di mana kita harus mencari diktumnya, nasnya dalam ajaran Islam, baik di Quran maupun hadis, untuk membenarkan upaya intimidatif kita terhadap agama lain. Tidak ada sama sekali ajarannya di dalam Al-Quran maupun hadis yang memperbolehkan kita mengganggu eksistensi agama lain. Baik ibadah mereka, rumah ibadah mereka, atau tempat pendidikan mereka. Nggak ada satupun. Jangan belagu bro, jangan mentang-mentang mayoritas. Coba kalau kita main agak jauh dikit. Ketika kita ke Eropa, misalnya ke Amerika, di mana kita menjadi minoritas muslim. Di tengah-tengah mayoritas agama non-muslim. Juga kan kita ingin kita punya rumah ibadah yang nggak dilarang orang. Kita juga pengen punya sekolah keislaman, boarding school keislaman, atau pesantren yang kemudian tidak dilarang orang. Sama saja sebetulnya. Yang namanya orang umat beragama itu ya punya semangat keberagamaan masing-masing untuk menegakkan eksistensi mereka. Kita pun ketika minoritas ingin eksistensi kita aman, nggak diganggu oleh orang lain. Loh mengapa kemudian kita di negeri yang mayoritas muslim ini merasa terganggu kemudian oleh eksistensi kelompok beragama yang jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan kita? Ini kan salah sebetulnya. Maka saya katakan ini imannya palsu. Oke, saya nggak mau berpanjang-panjang pening sebetulnya, tapi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, yang begini nggak boleh dibiarkan. Orasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kalau yang ini dibiarkan, ini akan menjalar nantinya. Bibit-bibit radikalisme, ekstremisme, anti dengan perbedaan, itu akan terus berkembang ketika kemudian dibiarkan. Negara harus hadir terkait dengan ini semua. Jangan sampai kemudian negara bersikap apatis. Jangan kalah dengan preman-preman berjubah agama. Dan kepada segenap umat Islam se-Indonesia ini, jangan takut berkata benar. Saya ulangi kepada segenap saudara muslim di Indonesia, jangan takut berkata benar. Jangan takut dibully. Kebenaran itu tidak bersifat sempit, tidak bersifat picik, tapi kebenaran itu bersifat menyelamatkan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Itu yang harus kita tampilkan. Kita ini kadang-kadang takut bersuara.
takut kemudian dicaci maki orang. Padahal sebetulnya kita punya kewajiban menampilkan ajaran Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang melindungi, Islam yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Tapi sayang, keindahan Islam ini tertutupi oleh perilaku arogansi sekelompok kecil orang yang mengaku-ngaku Islam, yang iman mereka itu adalah iman yang palsu, hanya mengaku-ngaku beriman, tapi perilaku mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekali lagi, tindak orang ini jangan biarkan, karena virus radikalisme, terorisme, ekstremisme bisa menular kepada siapa saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.